Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat sore kawan. Tadi pagi admin hanya buat video mengenai kabar Grandmaster Susanto Megaranto yang terpaksa meninggalkan permainan di langkah ke-15-nya saat berhadapan dengan Fabiano Caruana. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa Mas Susanto Megaranto ini kawan terkonfirmasi positif corona. Dan dengan sangat kecewa, Mas Susanto meninggalkan permainan di langkah ke-15 dan dinyatakan kalah. Sore ini kita akan mengulas game dari Mbak Iren Karisma Sukandar di babak kedua game pertamanya tadi malam berhadapan dengan Valentina Gunina, pecatur asal Rusia. Namun sebelum itu seperti biasa, kita coba lihat profil kedua pemain. Saat ini Mbak Iren Karisma Sukandar kawan menempati posisi 1866 dunia dengan elo rating standarnya 2413, elo rapid 2381 dan elo blitz 2313. Dan Mbak Iren Karisma Sukandar ini kawan mempunyai dua gelar yaitu International Master dan Women Grandmaster. Sedangkan lawannya Valentina Gunina ini kawan menempati posisi 1440 dunia dengan elo standarnya 2437, elo rapidnya 2499 dan elo blitznya 2399. Mempunyai dua titel juga yaitu titel Grandmaster dan Women Grandmaster. Di sini Mbak Iren Karisma Sukandar pegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C6 oleh Valentina Gunina bermain dengan Karokan defense. Pion D4, pion D5, pion pukul pion kita dapati variasi pertukaran dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya gajah putih D3, kuda hitam F6, pion C3 memperkuat posisi pion pusat, dan gajah hitam G4. Lanjut Gunina menyerang menteri putih, diblokade oleh kuda di E2. Selanjutnya hitam melanjutkan pengembangan kuda C6. Mbak Iren memilih rokade pendek di langkah ke-7. Pion E6 lanjut hitam melanjutkan atau membuka lajur bagi pengembangan gajah petak gelapnya. Menteri putih bergeser ke E1 menghindari pimpinan dan gajah hitam berkembang ke D6. Mbak Iren melanjutkan dengan pion F3 menyerang gajah, gajah mundur ke H5 dan Mbak Iren melanjutkan langkah menteri ke H4. Di sini kawan ada satu game di database sama persis sampai langkah ke-10 ini. Diagram ini dimainkan di turnamen di Norwegia tahun 2018 yang lalu. Di posisi ini, hitam menjawab dengan langkah rokade pendek. Dan variasi ini akhirnya dimenangkan oleh hitam. Dan admin akan sedikit lanjutkan beberapa langkah game itu kawan karena variasinya cukup menarik untuk kita lihat. Putih melanjutkan langkah pengorbanan gajah pukul pion H7 skak. Jika dipukul oleh kuda maka gajah hitam akan tewas. Di sini raja hitam pukul balik gajah putih. Selanjutnya pion G4 lanjut putih. Pion G6, gajah G5 dibalas dengan gajah ke E7, gajah pukul kuda dipukul balik oleh gajah menganyam menteri, menteri mundur ke H3, raja bergeser ke G7 dan selanjutnya seperti ini kawan, permainan pun akhirnya dimenangkan oleh hitam. Tapi di game ini kita dapati variasi lain. Valentina Gunina bermain dengan langkah menteri ke B6. Dengan melangkahkan menterinya ke B6, hitam mempunyai opsi untuk melakukan rokade panjang. Mungkin dia sudah mengkalkulasi posisi para bidak-bidak putih siap menerkam pertahanan hitam di sayap raja. Oleh karena itu melangkahkan menteri ke B6 mempersiapkan untuk rokade panjang. Permainan berlanjut, Mbak Iren melanjutkan langkah kuda F4, dipukul oleh gajah hitam, dipukul balik oleh menteri. Jika tadi dipukul balik dengan menggunakan gajah, maka menteri hitam bisa mendapatkan pion yang ada di peta B2. Oleh karena itu, Mbak Iren pukul balik menggunakan menteri. Sekarang gajah hitam mundur ke G6 menantang pertukaran. Tantangan diterima, gajah pukul gajah dipukul balik menggunakan pion H. Lajur H terbuka bagi beteng hitam kawan. Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri bagi hitam. Walaupun dengan diagram seperti ini, apapun masih bisa terjadi di langkah berikutnya. Permainan berlanjut, Mbak Iren melanjutkan dengan pion A4. Melihat lajur H yang terbuka, kemungkinan raja akan tetap melakukan rokade panjang. Oleh karena itu, sedini mungkin Mbak Iren memulai serangan di sayap menteri. Dibalas oleh Gunina bermain dengan pion E5.
Pion tidak bisa pukul pion E5 ini kawan, posisinya karena sudah kena pin oleh Menteri Hitam. Jadi menterinya Mbak Iren mundur ke E3, selanjutnya Hitam melakukan rokade panjang, dan selanjutnya Mbak Iren pukul pion E5 mengancam kuda. Ada pilihan bagi Hitam untuk bermain tanpa menteri di langkah berikutnya dengan menteri pukul menteri tentunya. Tapi tantangan pertukaran menteri ini ditolak kawan. Gunina mendorong pion D4 dibalas dengan Mbak Iren langkah pion A5. Sebetulnya langkah pion A5 ini adalah langkah kesalahan dari putih kawan. Tapi di langkah berikutnya Hitam tidak bisa memanfaatkan langkah kesalahan putih ini. Kenapa disebut langkah kesalahan kawan? Karena jika dilanjutkan Hitam akan mendapatkan keuntungan. Mungkin memang tidak terlalu jelas kawan. Tapi variasinya yang bisa dilanjutkan oleh Hitam adalah memukul pion A5 menggunakan menteri. Ini adalah langkah terbaik. Jika dipukul oleh beteng putih, Hitam pun bisa pukul menteri putih dengan pion. Dan di langkah berikutnya, pion ini siap didorong maju ke E2 dan akan diikuti dengan beteng ke D1. Jika dipukul oleh gajah kawan, selanjutnya kuda bisa pukul beteng. Putih akan pukul kuda di F6. Dipukul balik oleh pion, Hitam pun akan memenangkan kualitas perwira. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Hitam melanjutkan langkah atau menggeser betengnya untuk menghindari ancaman dari kuda hitam. Pion Hitam bisa didorong ke E2 setelah beteng bergeser ke E1. Beteng Hitam bisa meluncur ke D1. Bila raja bergeser ke F2, kuda hitam bisa dimainkan ke D5. Raja putih bila pukul pion E2, selanjutnya beteng pukul beteng dan dilanjutkan oleh langkah kuda ke C7 mengancam beteng kawan. Setelah beteng putih pindah, Hitam bisa melanjutkan pukul pion H2 atau nanti juga pukul pion yang ada di petak G2 ataupun meletakkan betengnya nanti melakukan skak untuk memberikan ancaman beberapa perwira yang ada di belakangnya. Hitam akan menang posisi dengan variasi ini. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat Mbak Iren memainkan pion A5-nya, pion A5 ini dipukul menggunakan kuda. Selanjutnya, Mbak Iren membalas dengan langkah pion C pukul pion D4. Kuda hitam D5 mengancam menteri, menteri mundur ke F2. Kuda hitam lompat ke B3 mengancam beteng, beteng naik ke A4. Dan menteri hitam bergeser ke C6 untuk mengincar beteng di A4. Dilindungi oleh kuda di C3. Kuda pukul kuda. Beteng digeser ke A3. Tentu putih di langkah berikutnya akan tetap mendapatkan salah satu kuda hitam ini. Oleh karena itu Valentina Gunina melangkahkan kudanya ke E2. Ini adalah taktik defleksi dengan maksud setelah dipukul oleh menteri putih, kuda hitam bisa pukul pion D4 dengan tempo menyerang menteri. Menteri bergeser ke F2. Selanjutnya menteri hitam bergeser ke B5 sedang mengincar pion yang ada di peta E5. Di backup oleh beteng di E1, pion A6 lanjut hitam, dan pion F4 balas Mbak Iren. Raja bergeser ke B8, gajah putih E3 menyerang kuda, di backup dengan menteri di B4. Selanjutnya beteng putih bergeser ke C3, beteng hitam naik ke D7 berencana untuk mendobel betengnya di lajur D ini. Di sini Mbak Iren membalas dengan langkah beteng bergeser ke D1. Memberikan tekanan bagi kuda di D4. Beteng H digeser ke D8. Raja putih bergerak ke H1. Kuda hitam ke C6 menawarkan pertukaran beteng. Diterima beteng pukul beteng. Dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya beteng putih turun ke C1. Ini untuk menghindari ancaman beteng hitam yang akan meluncur ke peta D1 ini. Hitam merespon dengan langkah menteri ke B3, memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan skak mungkin di langkah berikutnya. Dibalas Mbak Iren pion H3, memberikan ruang bagi pergerakan raja apabila ada ancaman di baris pertamanya. Beteng hitam ke D3 mengancam gajah, gajah ke C5, dan menteri putih ke D5. Mungkin di langkah berikutnya menempatkan beteng di petak D2 kawan dengan ancaman skakmat, juga mengincar pion yang ada di petak B2 ini. Mbak Iren merespon dengan langkah gajah ke D6 skak. Raja ke A8, menteri ke H4. Mungkin di langkah berikutnya akan ke H8 melakukan skak diikuti dengan langkah gajah ke C5.
Di sini hitam membalas dengan langkah beteng ke D2 memberikan dukungan untuk menterinya melakukan skakmat diantisipasi dengan langkah menteri G5. Raja hitam ke A7, gajah putih C5 skak, ditutup oleh pion B6 dan gajah mundur ke A3. Sepertinya langkah gajah mundur ke A3 ini merupakan langkah kesalahan dari Mbak Iren kawan. Dengan menempatkan gajah di peta A3 ini mungkin berencana untuk membackup pion yang ada di peta B2-nya. Tapi langkah gajah ke peta A3 ini membuat gajahnya akan semakin pasif dan hitam membalas dengan langkah pion A5. Raja putih bergeser ke H2, raja hitam bergeser ke A6 dan menteri putih ke G4. Mungkin di langkah berikutnya akan melakukan skak di peta C8. Ancaman ini tidak dihiraukan oleh hitam, dia membuat ancaman sendiri dengan langkah kuda ke D4. Berencana melakukan skak di peta F3 diantisipasi dengan langkah beteng naik ke C3 oleh Mbak Iren. Kuda bermanuver ke F5, menteri putih bergeser ke F3 menawarkan pertukaran, tawaran diterima, menteri pukul menteri dipukul balik oleh beteng putih. Dan hitam melanjutkan dengan pion B5. Pion B4 balas Mbak Iren, pion A4, raja putih bergeser ke G1, kuda ke D4 mengancam beteng, beteng bergeser ke F2 menawarkan pertukaran, tantangan ditolak, beteng hitam naik ke D3 mengancam gajah, gajah mundur ke B2 mengincar kuda hitam. Jika pada posisi ini kawan, hitam melanjutkan dengan pion A3, selanjutnya gajah akan mungkin pukul kuda di D4. Setelah dipukul balik oleh beteng hitam, beteng putih bisa menghadang pergerakan pion A ini di peta A2. Dan di langkah berikutnya akan memberikan kesempatan putih untuk memainkan pion-pionnya di sayap raja. Walaupun terlihat hitam masih tetap unggul dengan satu pion bebasnya di sayap menteri ini. Tapi di sini hitam bermain dengan langkah kuda ke E6 menghindari ancaman gajah. Pion F5 lanjut Mbak Iren menantang pion hitam, pion pukul pion dipukul balik oleh beteng putih. Beteng hitam bergeser ke B3 mengancam gajah, gajah mundur ke C1 dan beteng pukul pion di B4, beteng putih pukul pion di F7, beteng hitam turun ke C1 mengepin gajah, ditutup oleh beteng di F1, selanjutnya hitam memainkan pion B4. Dua pion ini kawan sepertinya sudah tidak bisa dihentikan lagi oleh Mbak Iren. Mbak Iren memainkan beteng ke D1, pion A3, di sini Mbak Iren Karisma Sukandar menyerah di langkah ke-54. Sudah tidak bisa menghentikan lagi kawan dua pion yang terus maju ingin promosi ini. Bila permainan tetap dilanjutkan mungkin variasinya akan seperti ini kawan. Pion A2 ingin segera promosi, beteng putih D6 skak, raja hitam ke B6, beteng pukul kuda, pion promosi menteri, dan sudah tidak perlu dilanjutkan lagi hingga permainan usai atau bidak-bidak habis. Sudah jelas hitam menang di sini kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng putih digeser ke D1 dan hitam memainkan pion A3, sulit bagi hitam untuk membendung dua pion ini untuk promosi. Dan Mbak Iren pun menyerah di langkah ke-54 ini. Itulah kawan permainan dari Mbak Iren Karisma Sukandar yang harus mengakui keunggulan pecatur tuan rumah Valentina Gunina di game pertamanya pada babak kedua tadi malam. Tapi kawan, Mbak Iren ini masih mempunyai kesempatan di game keduanya nanti malam. Jika Mbak Iren menang, akan berlanjut ke permainan tie breaks besok dengan permainan rapid. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.